Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, banyak orang yang rindu ingin menjadi orang besar dan terkemuka. Berbagai cara akan dilakukan agar mereka menjadi orang yang lebih besar dan terkemuka. Ada berbagai macam cara dilakukan oleh seseorang supaya ia menjadi orang yang lebih besar dan terkemuka, dihormati dan disegani. Tetapi usaha yang dilakukan manusia dalam mencapai tujuannya bermacam-macam. Ada dengan jalan yang benar, tetapi ada pula dengan jalan yang salah. Ada pula dengan motif yang benar, dan ada motif yang salah. Dalam nas firman kehidupan ini, Tuhan Yesus ingin memberi pengajaran kepada kita. Bagaimana sebenarnya cara agar kita menjadi orang yang lebih besar dan terkemuka, dihormati dan disegani sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bila kita menginginkan hal tersebut, bagaimanakah cara yang kita lakukan untuk mencapainya? Yakobus dan Yohanes mencoba meminta kepada Yesus kemuliaan dari kuasanya. Mereka mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Apa yang mereka minta sebenarnya adalah atas dasar ketidaktahuan maksud dan tujuan kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus. Tujuan permintaan mereka adalah atas dasar keinginan duniawi. Sebab kedatangan Yesus bukanlah untuk membagi-bagikan tempat terhormat, kedudukan atau jabatan. Justru harus ikut dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Namun walaupun demikian, Yesus tidak langsung begitu saja menyalahkan permintaan mereka. Sebab tempat kemuliaan yang mereka minta tidak sama dengan tempat kemuliaan yang kekal yang hendak diberikan oleh Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah perwujudan etikanya sendiri atau integritas dirinya melakukan apa yang diajarkannya. Ucapan ini adalah pernyataan tegas yang paling tua tentang tujuan kedatangan Kristus, serta menetapkan pekerjaannya sebagai pelayanan dan memberi. Dalam Yesaya 53 jelas diuraikan nubuatan tentang kedatangan Mesias sebagai hamba Allah yang menderita untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan. Ini adalah konsekuensi dari yang terbesar dan yang terkemuka, yaitu menjadi pelayan dan menjadi hamba untuk keselamatan umat manusia. Nilai seorang hamba hanya ada dalam pelayanannya. Hamba yang tidak melayani sama sekali tidak punya nilai. Hamba tidak bekerja untuk dirinya, tetapi dia bekerja untuk tuannya. Dan sebagai orang Kristen, kita harus menganggap semua orang itu adalah tuan-tuan yang selayaknya kita layani. Kita melayani karena kita sudah lebih dulu dilayani oleh Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki gaya hidup untuk melayani. Melayani adalah gaya hidup orang yang percaya, bukan untuk dilayani. Mengejar jabatan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi,
pengaruh yang tinggi, memang tidak salah jika semuanya bertujuan untuk melayani, membawa pembebasan. Mengapa Yesus dikenang sampai akhir zaman? Tidak lain dan tidak bukan karena ia mempunyai gaya hidup yang melayani. Jika kita mau nama kita harum dan terus diingat dan dikenang orang lain, marilah kita giat dalam pelayanan. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagai orang Kristen, kita harus melayani karena soal duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus Kristus bukan soal permintaan dan keinginan, tetapi soal menjadi besar dan terkemuka. Kalau mau menjadi besar, kita harus menjadi pelayan. Kalau mau menjadi terkemuka, kita harus menjadi hamba. Meneladani kehidupan Yesus, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Biarlah kami yang telah mendapat pelayanan dari Kristus Yesus, terpanggil juga untuk melayani sesama kami. Itulah panggilan dari setiap orang yang percaya. Biarlah kami tetap menunjukkan bahwa kami harus melayani seorang dengan yang lain. Apapun tugas, apapun jabatan, apapun tanggung jawab kami terpanggil untuk melayani. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam setiap pelayanan kami, dalam aktivitas kami satu hari ini. Engkaulah kiranya yang menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan bersuka cita lewat pesta Gotilon. Gotilon pada dasarnya adalah pesta panen. Tapi lewat Gotilon kita bersuka cita merayakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun ini. Oleh karenanya, mari dalam sukacita kita ambil bagian dalam ibadah Gotilon pada tanggal 26 Juli 2026 di Maria Convention. Mari saudara-saudara kita bersukacita memuji Tuhan, merayakan kasih dan segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Oras.